Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Alden Nelson, salah satu dosen program Sarjana Manajemen Fakultas Bisnis dan Manajemen di Universitas Internasional Batam. Saat ini, salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah Hubungan Industrial dengan bobot 3 SKL. Mata kuliah ini merupakan bentuk pengajaran yang merupakan salah satu pilar dalam Tridharma perguruan tinggi. Dalam melaksanakan pengajaran, maka agar mudah dimengerti oleh para mahasiswa, saya menggunakan 4 metode. Yang pertama, metode ceramah. Yang kedua, metode diskusi. Yang ketiga, metode penugasan. Dan yang keempat, metode penilaian. Dalam metode tersebut, 4 metode pengajaran yang saya lakukan, maka yang pertama, metode ceramah, ini menjelaskan materi yang akan disampaikan kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa tersebut memahami, mengerti akan materi yang disampaikan. Yang kedua, melalui metode diskusi, kegiatan ini melibatkan peserta didik agar mereka aktif menyampaikan pendapat, gagasan, sehingga di dalam penyampaian gagasan tersebut mereka memahami masalah-masalah dan bagaimana memecahkannya. Yang ketiga, dalam metode penugasan tersebut, di mana saya memberikan tugas kepada mahasiswa agar mahasiswa tersebut memahami pembelajaran atau pengajaran yang saya berikan, sehingga melalui tugas tersebut mereka menambah wawasan ilmu terhadap materi yang diberikan. Dan yang terakhir, metode penilaian. Di sini saya memberikan penilaian secara objektif kepada mahasiswa, sehingga nilai yang didapatkan oleh mahasiswa tersebut hasil dari kegiatan oleh mahasiswa tersebut. Deskripsi umum mata kuliah yang saya sampaikan ini dimaksudkan untuk memastikan mahasiswa bagaimana mereka memahami, dapat menganalisis dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis, yang tentunya dalam hal ini menerapkan peraturan ketenagakerjaan yang ada sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, sesuai dengan peraturan-peraturan Menteri tentang Ketenagakerjaan, sehingga dalam penyelesaian mata kuliah ini mereka juga memahami bahwa dalam hubungan industrial itu mereka mampu menyelesaikan perselisihan hubungan industrial secara musyawarah dan mufakat melalui bipartit ataupun tripartit. Tentunya dalam pengajaran tersebut, maka saya mengembangkan mata kuliah tersebut disesuaikan dengan RPS atau Rencana Pembelajaran Semester. Dalam RPS tersebut, maka yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, capaian pembelajaran. Yang kedua, capaian pembelajaran mata kuliah. Yang ketiga, ada sub CPMK. Dan yang keempat adalah korelasi antara CPMK dan sub CPMK. Di mana dalam hal ini capaian pembelajaran terbagi menjadi 4, sementara capaian pembelajaran di sini ada 4, dan sub CPMK ada 10. Yang pertama mampu menjelaskan definisi, konsep, dan pendekatan hubungan industrial.
Sub CPMK yang kedua ini mampu menjelaskan metode implementasi dari hubungan kerja dan perjanjian kerja. Sub CPMK yang ketiga mampu menjelaskan mengelola serikat pekerja dan organisasi pengusaha dengan sistematis, terukur dan secara sah. Sub CPMK yang kelima mampu menganalisis, melakukan simulasi tentang jam kerja, upah lembur dalam industri. Sub CPMK yang keenam di mana mampu menjelaskan, merancang sistem negosiasi sehingga melalui negosiasi itu dapat dilakukan secara sistematis, terukur dan sah. Sub CPMK yang ketujuh ini berbicara bagaimana mampu menjelaskan, merancang peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama sehingga organisasi memiliki yang namanya peraturan perusahaan maupun yang namanya perjanjian kerja. Sub CPMK yang ke-8 ini berbicara bagaimana mampu menjelaskan, menetapkan tentang pemutusan hubungan kerja sehingga pemutusan hubungan kerja itu dilakukan sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis. Sub CPMK yang ke-9 mampu menentukan, mengkategorikan tentang mogok kerja sehingga mogok kerja itu dapat diminimalisir. Dan sub CPMK yang terakhir yang ke-10 adalah mampu menyusun, mempresentasikan kasus tentang bagaimana penyelesaian perselisihan hubungan industrial tersebut. Tadi saya menjelaskan korelasi CPMK terhadap sub CPMK, di mana korelasi CPMK dan sub CPMK itu ada 4, sehingga inilah yang harus dilakukan. Referensi yang saya gunakan dalam pengajaran ini, yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang kedua, undang-undang yang terbaru tentang ketenagakerjaan atau yang disebut dengan Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Di bab 4-nya khusus membahas tentang ketenagakerjaan. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 yang merupakan penjelasan dari Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Dalam melakukan penilaian, tadi saya mengatakan secara objektif, maka penilaian itu dilakukan yang pertama melalui tugas itu dengan bobot 10%. Yang kedua melalui UTS itu dengan bobot 30%. Yang ketiga melalui presentasi itu dengan bobot 25%. Dan yang keempat, yang terakhir adalah dengan UAS, ujian akhir semester, itu dengan bobot 35%. Sehingga dari keempat bobot ini, maka dilakukanlah penilaian secara optimal. Tentunya dalam pengajaran yang saya lakukan, ini dilakukan sebanyak 14 kali pertemuan, di mana ditambah 1 kali yang namanya UTS, pertemuan UTS, dan yang terakhir adalah pertemuan UAS, sehingga totalnya adalah 16 kali pertemuan. Oleh karena itu saya akan menyampaikan proses pengajaran terhadap mahasiswa di kelas, dan mari kita saksikan secara bersama-sama. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan belajar dalam pertemuan ketiga tentang perjanjian kerja. Apa yang mau kita pelajari
bahwa dalam perjanjian kerja ini ada 3 hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, dapat menentukan dan menjelaskan tentang perjanjian kerja. Yang kedua, dapat membuat perjanjian kerja, apakah perjanjian kerja waktu tertentu atau waktu tidak tertentu. Yang ketiga, kalian dapat menghitung ya kompensasi untuk ya perjanjian kerja waktu tertentu. Oke. Sebelum saya melanjutkan ya materi pertemuan ketiga ini, di pertemuan kedua kita sudah belajar tentang hubungan kerja. Ya, masih ingat apa itu hubungan kerja? Oke, ya Tiara. Hubungan kerja itu merupakan hubungan antara pengusaha dan pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan juga perintah. Oke, ya terima kasih Tiara. Jadi ada 3 unsur, ya, ada pekerjaan, upah, dan perintah. Mungkin ada yang bisa menjelaskan apa sih itu pekerjaan? Ya, silakan Sahat. Kalau pekerjaan itu sebuah hubungan antara 2 pihak, jadi ada pengusaha dan juga pekerja. Oke, good. Upah, ada yang tahu? Ya, ladies? Upah adalah hak pekerja yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja. Oke, ya, jadi upah itu adalah imbalan atau hasil kerja. Ya, kalau perintah, ada yang tahu? Perintah? Ya, Lilian? Perintah itu adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu dari atasan terhadap bawahan. Oh iya, jadi dalam perintah itu ya tentunya ya dari atasan terhadap bawahan. Ya, saya senang kalian memahami tentang pertemuan kedua tentang hubungan kerja. Maka oleh karena itu saya akan melanjutkan ya pertemuan ketiga tentang perjanjian kerja. Jadi kalau berbicara tentang perjanjian kerja, maka perjanjian kerja adalah perjanjian antara si pekerja dengan si pengusaha. Ya, jadi ingat ya, pekerja dengan si pengusaha yang berisikan tentang kondisi kerja, hak dan kewajiban. Ada haknya si pekerja, ya, haknya si pekerja melakukan pekerjaan, ya, kewajibannya, ya, haknya si pekerja adalah menerima upah, ya, sementara kewajibannya adalah melakukan, ya, pekerjaan. Begitu juga dengan si pengusaha, haknya adalah bagaimana karyawan itu bekerja dan meningkatkan produktivitas, kewajibannya sebaliknya, ya, membayarkan upah kepada yang namanya ya pekerja. Oke. Berbicara tentang perjanjian kerja, maka perjanjian kerja itu dapat dilakukan dengan yang pertama ya, bisa dilakukan secara tertulis ataupun secara lisan. Ya. Tinggal bagaimana perusahaan mengatur ya perjanjian kerja tersebut. Tetapi sebaiknya dibuatkan yang namanya perjanjian kerja secara tertulis, ya. Tentunya ketika kita membuat perjanjian kerja, ya, itu harus dibuat sesuai dengan aturan yang berlaku. Contohnya seperti ini. Dalam perjanjian kerja itu masalah cuti. Ya. Cuti dalam setahun itu ada yang tahu berapa hari? Berapa? Sahat? 12 ya. Jadi perusahaan tidak boleh membuat dalam perjanjian kerja itu ya cutinya di bawah 12 untuk setahun. Begitu. Jadi harus sesuai ya. Berbicara tentang ya sahnya perjanjian kerja, ada 4 hal. Yang pertama, kedua belah pihak sepakat. Kedua belah pihak dalam hal ini adalah si pengusaha dengan si pekerja sepakat, ya, dalam pekerjaan tersebut. Yang kedua, adanya kemampuan atau kompetensi. Ini artinya ya seorang pekerja itu ketika dia direkrut, katakanlah sebagai ya logistik supervisor, dia harus memiliki kemampuan tentang logistik, ya, tentang ya inventory.
Yang ketiga, pekerjaan itu ya disetujui bersama, dan yang keempat, tidak bertentangan dengan ya aturan yang berlaku atau undang-undang. Jadi kalau dalam pekerjaan itu, dalam perjanjian kerja itu harus spesifik ya. Jangan sampai pekerjaannya itu pekerjaan yang melanggar dengan undang-undang ya. Ketika kita berbicara tentang perjanjian kerja, maka dalam perjanjian kerja ini ada yang mengikat, ya, diikat dia. Makanya dalam perjanjian kerja itu, ya, kedua belah pihak saling mengikat. Kalau misalnya perjanjian kerjanya selama 6 bulan, maka kedua belah pihak harus sepakat dalam 6 bulan. Ketika salah satu, katakanlah si pekerja, dia sudah PKWT atau dikontrak selama 6 bulan, tetapi dia baru bekerja 3 bulan keluar, maka ada konsekuensi kepada si pekerja. Atau sebaliknya, ya, tadi si pengusaha mengikat dalam 6 bulan, tetapi si pengusaha tidak mau mempekerjakan, ya, katakanlah di bulan keempat juga, maka si pengusaha akan membayar, ya, sisa kontrak tersebut, ya. Sehingga dalam hal ini, ya, sebenarnya, ya, perjanjian kerja itu di mana si pengusaha, ya, harus memberikan yang namanya perintah. Makanya tadi, ya, di awal saya jelaskan dalam hubungan kerja itu ada 3 unsur. Salah satunya adalah perintah, ya. Perjanjian kerja ini yang sering, ya, kurang dipahami. Kedua belah pihak itu sebenarnya, ya, dapat sepakat ketika misalnya tidak memperpanjang, ya, atau bahasa sederhananya di sini dikatakan perjanjian kerja itu tidak dapat ditarik, tetapi, ya, ketika kedua belah pihak setuju maka dapat diberlakukan. Contohnya, ya, dalam perjanjian kerja itu waktunya dibuat 6 bulan, ternyata ingin diubah, ya, menjadi 12 bulan. Sah ketika kedua belah pihak sepakat. Kedua belah pihak sepakat dalam perjanjian kerja tersebut. Ketika perusahaan, ya, ingin, ya, membuat perjanjian kerja, mereka, ya, perusahaan itu dapat membuat melalui yang namanya PKWT, ya, atau yang disebut juga dengan perjanjian kerja waktu tertentu, perjanjian kerja waktu tertentu, atau yang pada umumnya disebut karyawan kontrak, dan PKWTT, perjanjian kerja waktu tidak tertentu, artinya permanen, tidak ada batas dia. Tetapi kalau PKWT, maka, ya, ada waktu, ya, ada waktu yang harus, ya, ditentukan. Apakah 2 bulan, 3 bulan, atau mungkin 6 bulan, atau mungkin setahun, ya. Selanjutnya, ya, yang perlu dipahami, seringkali, ya, ada, ya, perusahaan atau, ya, pihak HRD yang memberlakukan karyawan kontrak atau PKWT itu dengan yang namanya masa percobaan. Pernah dengar ini? Ya? Membuat masa percobaan dulu atau masa pelatihan. Pernah, Feli? Kenapa? Ya. Jadi harus dipahami bahwa, ya, untuk PKWT itu tidak boleh membuat yang namanya masa percobaan. Ya. Di mana masa percobaan itu bisa dibuat? Ya, itu bisa dibuat, ya, untuk PKWTT atau perjanjian kerja waktu, ya, tidak tertentu atau tidak terbatas tadi, ya. Ketika misalnya dalam PKWT itu membuat yang namanya masa percobaan, maka secara otomatis, ya, hal itu melanggar, ya, aturan yang berlaku, ya. Aturan yang berlaku, tetapi masa kerjanya tetap dihitung. Contohnya, ya, karyawan tersebut, ya, dia dibuat masa probationnya, ya, katakanlah dia mulai masuk tanggal 31 Januari 2024, ya, 3 bulan sampai 30, ya, April 2024.
setelah ini baru dikontrak misalnya 12 bulan. Ya. Secara otomatis maka masa kekaryawanannya dimulai dari ini. Ya. Dimulai dari tanggal 31 Januari 2024. Ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Silakan, Tata. Bagaimana kalau perusahaan tersebut tidak membuat perjanjian, Pak? Terus bagaimana status karyawan tersebut? Ya, tadi di awal saya sampaikan bahwa ya perjanjian kerja itu bisa dibuat secara lisan ataupun secara tertulis. Kalau perusahaan ya tidak membuat perjanjian kerja, itu artinya dia melakukan secara apa? Secara apa? Secara lisan atau secara tidak tertulis. Maka itu artinya ya yang bersangkutan itu ya masuk dalam kategori perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Ya. Cukup jelas, Tata? Ada lagi pertanyaan? Ya, Saida. Saya mau bertanya, jadi apakah perjanjian kerja wajib menggunakan materai? Oke, ya. Tadi saya menjelaskan, memang ini sering kali terjadi di dalam perusahaan, ya. Dalam perusahaan itu membuat materai. Ya. Tujuannya apa? Saya tanya begitu. Pernah saya masuk dalam sebuah agar memastikan yang bersangkutan ya saling mengikat. Ingat bahwa ada 4 hal. Ya. 4 hal ya sahnya perjanjian. Pertama ada ya kesepakatan kedua belah pihak, ya. Adanya kemampuan, ya. Adanya yang saling mengikat, dan yang keempat ya pekerjaan itu tidak bertentangan dengan hukum. Jadi sekali lagi, kalau kita saat ini membuat perjanjian kerja dengan menggunakan materai, ya tidak perlu itu lagi. Ya, tidak perlu membuat materai. Cukup memahami sahnya 4 perjanjian kerja tersebut, ya. Sahnya perjanjian kerja tersebut, ya. Oke. Berbicara tentang PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu, itu harus diingat maksimumnya adalah 5 tahun. Sehingga kalian bisa ya membuat katakanlah tanggal 31 Januari 2024, maka 5 tahun kemudian apakah per 1 bulan, per 6 bulan, 12 bulan, atau mungkin 2 tahun. Silahkan, tetapi jangan sampai melewati. Konsekuensinya ketika melewati 5 tahun, maka karyawan tersebut menjadi karyawan tetap atau PKWTT. Ya, itu yang harus dipahami. Ya. Dan dalam PKWTT juga ya bisa dibuat secara musiman. Ya, musim-musim tertentu, karena di Indonesia ada ya katakanlah pada saat musim panen bisa kita lakukan ya PKWTT, ya. Atau pekerjaan yang bersifat ya sementara. Ya, katakanlah kita dapat proyeknya ini sementara dalam waktu 2 bulan saja kita buat begitu, ya. Yang perlu dipahami, ini yang tadi saya katakan, bahwa ketika karyawan tersebut ya habis kontrak dalam PKWT, maka ada kompensasi. Bagaimana mendapatkannya? Minimal bekerja 1 bulan, ya. Dan menghitungnya adalah katakanlah yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan, gajinya 6 juta, ya. Maka dia mendapatkan ya uang kompensasi 12 per 12. 12 adalah kontraknya, 12 ini adalah ya perhitungannya dalam 1 bulan dikali 6 juta. Maka dia dapat ya 6 juta kalau dia bekerja dalam 1 tahun. Kalau 6 bulan berarti 6 per 12 dikali 6 juta, ya. Dan perlu diingat ini tadi ya, perjanjian kerja itu ya untuk permanen itu dibuat untuk masa 3 bulan, ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Kadang kan ada perusahaan yang membuat kontrak
kontrak kerja itu atau percobaan pekerjaan itu selama lebih dari 3 bulan misalnya tanpa Ya. bilang menurut Bapak itu gimana pendapat Bapak buat perusahaan Oke. yang ngasih percobaan 6 bulan? Jadi ini perlu dipahami dan perlu kita jelaskan juga kepada perusahaan tersebut. Dalam aturan, ya dalam perundang-undangan, masa percobaan itu hanya 3 bulan. Tidak boleh lebih daripada itu. Ya, tidak boleh lebih daripada itu. Setelah itu dia PKWTT. Ya, oke. Dan di akhir pertemuan ini, ya, untuk memahami tentang yang namanya perjanjian kerja, nanti kalian bisa lihat di LMS, ya, di LMS saya sudah ya buat assignment-nya, tugasnya di LMS tentang perjanjian kerja, membuat perjanjian kerja. Jadi masing-masing ya membaca guideline-nya dan itu nanti tugas dikumpulkan minggu depan, ya. Ada pertanyaan tentang tugas? Tidak ada. Ya, jadi ingat ya, di LMS itu ada deadline-nya yang harus diikuti sehingga ya kalian harus mengumpulkan tepat waktu, karena dalam penilaian ini ada 4 kriteria yang saya jelaskan di awal, itu yang harus kalian lakukan, ya. Oke. Kalau tidak ada, ya saya cukupkan sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Ya, mudah-mudahan kalian terus memahami tentang perjanjian kerja ini dan dapat mengimplementasikan di dalam industri atau dalam perusahaan di tempat kalian bekerja. Terima kasih. Terima kasih.